Nah, saya bersyukur saudara semuanya penuh Roh Kudus. Saya bisa merasakan hadirat Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Saya bisa merasakan saudara itu semuanya sudah siap untuk mendengar firman, amin. Dan hati saudara terbuka kepada jamahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus baik saudara, kalau kita rindu kepadanya, maka dia akan menjamah kita. Itulah saudaraku, kalau pagi-pagi kita, marilah kita cari Tuhan terlebih dahulu. Maka kita akan dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Karena sungguh sangat indah dan tidak pernah rugi saudaraku. Ya, kadang-kadang banyak orang berpikir ya, terutama saya katakan bukanlah hamba-hamba Tuhan jangan sampai demikian. Tapi banyak orang berpikir alangkah lebih baiknya kalau waktunya itu dipakainya untuk hal-hal yang lain. Padahal sebenarnya saudara, kalau dia datang ke hadirat Tuhan, tidak ada kegiatan yang lebih menabung waktu daripada itu. Kalau bisa saya katakan saudara, setiap kali saudara datang kepada Tuhan, maka segala sesuatunya yang mungkin dengan kekuatan manusiawi saudara menyelesaikannya dalam tempo demikian, tapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, maka Tuhan dapat menyingkatkannya bagi saudara. Yang amin, yang percaya katakan amin dengan lebih kuat. Tuhan dapat melakukannya sedemikian rupa bagi saudara, sehingga kalau dengan kekuatan manusiawi saudara melakukannya dengan memang saudara sungguh-sungguh, tapi dengan tempo waktu yang lebih lama kalau Tuhan bersama dengan saudara. Kalau hikmat Tuhan bersama dengan saudara, kuasa Tuhan bersama dengan saudara, maka saudara akan menyelesaikan banyak pekerjaan Tuhan dengan ajaib, dengan supernatural. Dan itulah yang dialami oleh Bapak founder kita saudaraku. Bagaimana dia selalu bergantung kepada Roh Kudus. Dia membiarkan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus, dipengaruhi oleh Roh Kudus. Dia tidak membiarkan ada pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi dia. Dan saudara, kita sudah mendengar semalam, kalau kita tidak dipengaruhi oleh Roh Kudus, maka ada 3 pengaruh ini yang mempengaruhi hidup kita. Yaitu apa? Yang pertama, setan. Yang kedua, dunia. Yang ketiga, indera kita. Indera kita atau nafsu kita. Amin. Itulah 3-3. Bukan amin untuk ketiga pengaruh jahat ini, tapi biar kita bisa mengerti mengenai hal ini, dan kita bisa menghindarinya seumur hidup kita. Dan tidak membiarkan ketiga pengaruh jahat ini mempengaruhi hidup kita. Kita betul-betul bebas setiap hari. Bagaimanakah caranya? Kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh Roh Kudus. Karena kalau saudara tidak dipengaruhi oleh Roh Kudus, maka saudara akan dipengaruhi oleh yang 3 ini. Tidak ada di tengah-tengah. Tidak ada abu-abu. Kalau tidak hitam, maka putihlah dia. Tidak ada di tengah-tengah. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati apakah yang mempengaruhi hidup kita setiap hari. Apakah yang ketika kita bangun pagi, seperti misalnya pagi ini, sebelum saudara melakukan semua kegiatan yang dijadwalkan, saya percaya jadwal yang sudah dibuat bagi kita semua sangat memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Karena kita ini adalah tentara-tentara Tuhan. Amin. Kalau saudara tahu tentara itu saudara dilatih dengan baik. Dia tidak bisa sembarangan bangun pagi. Tidak bisa sembarangan saudaraku pergi kemana dia mau. Semua harus ada jadwalnya. Itulah dia tentara. Dan itu untuk dunia ini. Bukan untuk kerajaan sorga. Bukan untuk kekekalan. Tapi untuk hal yang fana. Tentara itu dilatih sedemikian rupa. Saudara lihat lagi. Bahkan tim SAR. Tim penyelamat. Tim penyelamat bukan untuk penyelamat masuk sorga saudaraku. Tapi kalau misalnya ada kecelakaan, saudara tahu tim SAR, haleluya. Bukan sekolah Alkitab Rema. Tim SAR itu tim penyelamat, amin. Ya, itu saudara, kalau saudara perhatikan, dilatih sedemikian rupa. Tidak bisa sembarangan saudara masuk anggota tim SAR. Saudara mau mendaftar, ya boleh ikut. Nanti saudara sendiri jadi korban. Bukan saudara menyelamatkan, tapi saudara jadi korbannya. Jadi kalau kita masuk tim penyelamat saudara, kita harus dilatih sedemikian rupa. Latihannya lebih keras daripada keadaan yang sebenarnya. Saudara dilatih menyelam, saudara dilatih mendaki gunung. Saudara dilatih begitu hebat dengan begitu disiplin. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang. Apalagi kita, tentara kerajaan sorga, tim dari Tuhan Yesus yang menyelamatkan jiwa dari neraka kepada sorga. Katakan amin. Tentulah kita harus mengalami latihan yang begitu keras, begitu dilatih saudaraku. Jadi kalau kita di summit ini, kita bersyukur kita ini semuanya sudah pasti sangat sukacita mengikutinya. Amin. Karena kita tahu saudara, itu semuanya untuk kehidupan yang kekal. Haleluya.
Karena pengaruh Roh Kudus itu saudara harus kita pastikan ada di dalam kehidupan kita. Itu kita harus kejar, kita harus doakan, kita harus rindu. Kita tidak berpikir itu otomatis terjadi, tidak. Pertumbuhan rohani tidak otomatis terjadi. Zoe itu sudah ada pada saudara ketika lahir baru. Tapi pikiran saudara tidak otomatis diperbaharui. Saudara harus memperbarui pikiran saudara setiap hari dengan firman Tuhan. Dengan pengaruh Roh Kudus, maka saudara akan lebih mengerti mengenai firman Tuhan. Nah, saudara, kita kembali dulu kepada orang yang dikuasai nafsu. Saya sudah katakan semua orang yang dikuasai nafsu adalah orang-orang yang dikuasai oleh indera-indera atau panca inderanya, perasaannya, oleh kedagingannya, saudara. Dia tidak bisa menahan nafsunya. Kalau dia mau makan, dia akan makan. Dan kadang-kadang kalau dia tidak mendapatkannya, maka dia akan menjadi iritasi, terganggu, marah, saudaraku. Kita semuanya hamba Tuhan, kita belajar. Kita tidak menyerahkan diri kita kepada nafsu. Katakan amin. Kita tidak menyerahkan diri kita kepada indera kita. Tapi kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kalaupun kita bangun pagi, kita baru siap melayani, tentu tubuh kita capek secara badani. Setuju? Katakan amin. Kecuali kalau kita tidak melayani sungguh-sungguh. Tapi kerap kali kalau kita melayani dengan segenap hati kita, maka itu akan terasa kepada badan kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi ada caranya supaya kita bisa menang selalu, berkemenangan tiap saat. Haleluya. Walaupun badan kita capek, tubuh kita capek, kadang-kadang kita bangun pagi dan kita barusan siap melayani sepanjang hari Minggu, dari pagi sampai malam, rasanya badan kita tidak karuan, saudara. Dan kita bangun pada hari Senin pagi, kadang-kadang kita mau marah kalau kita tidak hati-hati. Apakah saudara pernah mengalaminya? Ya, saudaraku. Ya, kadang-kadang kita mau marah, kita merasa lapar, capek, segala macam. Dan disitulah orang tua saya perhatikan selalu. Ya saudaraku, bapak saya dan ibu saya selalu menjaga hati mereka dengan segala kewaspadaan. Saya hampir tidak pernah melihat Pak Munte tidak capek melayani, karena setiap kali dia melayani dengan segenap hatinya. Tapi saya selalu melihat setiap kali dia selesai melayani, dia selalu menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Karena dia sudah begitu capek, tapi kami datang, anak-anaknya, cucunya datang. Ayo jalan-jalan, Bu. Karisa waktu itu saudara udah besar. Ya saudaraku udah sempat bermain-main dengan Bonya. Tapi Bonya ini masih capek saudara. Bonya tidak pernah, saudara nakku pergilah sana. Bo lagi capek. Gak pernah saya dengarkan bapak saya berkata demikian. Bahkan kepada kami pun tidak pernah. Saudaraku. Kepada cucunya pun tidak pernah. Bahkan dia bisa dengan mudah memanggil anak-anak Tuhan yang tinggal di rumah sinilah. Tolong dulu urus cucuku. Betul saudaraku ya. Tidak pernah saya dengar bapak saya itu mengeluh. Berkata, bapak capek kali nakku. Gak usah. Bapak capek kali sama Karisa. Tidak pernah saudara. Dia dengan sukacita, dengan senyum saudara. Dengan ketawa dia berkata, ayo mari kita jalan-jalan. Katanya saudara. Padahal saya tahu persis, bapak saya itu sudah sangat letih, sudah sangat capek, baru pulang melayani TKP, saudaraku. Jam 11 malam, dan cucu-cucunya datang, waktu itu Karisa sama James, sudah ada. Dan datang, Bu ayo jalan-jalan beli Kentucky Fried Chicken. Mereka berkata, saudara. Padahal Bo sudah tergeletak di mobil, melayani TKP berjam-jam. Saudara tahu TKP kita kadang-kadang pulang jam 11 malam. Tetapi Bo tidak pernah, Bo maksudnya bolang saudara ya. Bapak founder kita, Pak Munte ya, Bapak kita bersama, haleluya. Tidak pernah mukanya mutung, tidak pernah mukanya serem saudaraku. Tapi selalu ketawa dan berkata, ayo katanya saudaraku. Haleluya, haleluya. Jadi kita bisa tidak dikuasai indera kita, tapi selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan? Amin. Jadi kalau ada yang mengganggu saudara pagi-pagi, saudara capek, belum makan, ya belum cukup tidur, ya dan sepanjang hari mengurus jiwa-jiwa jemaat dan tidak ada yang mengerti saudara. Mungkin pelayan, anak-anak Tuhan yang tinggal di rumah saudara pun tidak mengerti itu. Saudara begitu capek dan saudara paling tidak berharap ada dihidang kepada saudara makanan dan minuman.
ya, atau menyapa saudara dengan sukacita, haleluya Bu, haleluya Pak. Tapi mereka malah muka segem semuanya tiap hari dan harus saudara lagi yang melayani mereka. Tapi kita hamba-hamba Tuhan, kita bisa hidup dikuasai Roh Kudus. Kita bisa hidup lebih daripada pemenang. Amin. Ibu saya selalu mengingatkan saya akan hal ini. Nakku, kita hidup dikuasai Roh Kudus bukan dengan nafsu kita. Walaupun kita capek, kita lapar, nomor satu cari Tuhan terlebih dahulu. Nomor satu masuk kamar doa, jangan urus yang lain, jangan urus makan, jangan urus minum, jangan urus orang lain yang di matamu kelihatannya tidak beres. Ya, yang ada aja yang salah di matamu, tutup matamu atas semua itu. Jangan pakai panca indramu, pergi kamar doamu, berdoa terlebih dahulu, penuh Roh Kudus terlebih dahulu, baru keluar menghadapi semuanya. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ini tertanam dalam hati kami dan saya bersyukur orang tua kami mengajarkan ini kepada kami. Yang mana orang tua kami adalah orang tua saudara juga. Yang memberikan warisan rohani itu kepada kita. Ketika kami jalan-jalan ke Eropa, saudara, kami bisa beli banyak barang. Ya, saudaraku, kami bisa beli apa saja yang kami inginkan. Tapi Ibu Munte, saudara tahu, semua hamba-hamba Tuhan yang lain pun mengatakannya kepada Ibu Munte. Kami pergi ke Belanda, di mana di situ ada toko permata, toko diamond, toko berlian, saudara. Seluruh dunia pergi ke situ. Dan saudaraku, orang-orang kaya terutama. Saudara, tapi apa yang dilakukan Ibu Munte ketika masuk toko itu? Dia malah tertidur, saudaraku. Dia tertidur dengan begitu nyenyaknya. Jadi si tukang toko ini sibuk menceritakan kalau berlian yang begini, ini warnanya, kalau biru ini artinya ini. Entah apa-apalah yang dibilang saudara, saya pun tidak ingat lagi. Saudara, dalam pikiran saya, kalau di sorga dipijak-pijaknya ini nanti. Jadi bahan bangunan kami ya ini, rumah kami cantik, ya sudahlah. Di sorga lebih besar, nggak usahlah kejar yang kecil-kecil ini. Tapi Ibu Munte betul-betul tertidur, saudara. Dia tidak kepengen pun mendengarnya, saudara. Dia tidur dalam hadirat Tuhan. Haleluya, sungguh waktu yang tepat sekali. Sehingga ada seorang ibu, hamba Tuhan juga, saudara. Semua yang pergi itu adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dengan rombongan kami pergi ke Eropa, dia berkata, waduh, kalau Ibu Munte sudah tidur, kita pun tidak usah beli apa-apa. Mereka katakan. Dan para suami semua bersuka cita. Karena istrinya tidak mau beli berlian. Haleluya. Dan semua para suami walaupun dalam hati mengucap syukur kepada Ibu Munte. Berterima kasih kepada Ibu Munte. Nah saudara, ini cerita-cerita lucu. Tapi itu lihat ya saudara, kalau kita dikuasai Roh Kudus, kerap kali Roh Kudus akan memimpin kita. Sehingga kita tidak peduli akan hal-hal yang duniawi. Tapi kita justru berfokus kepada hal-hal yang rohani. Sehingga bahkan kalau orang dunia menganggap itu penting, tapi bagi kita sama sekali tidak penting. Karena kita sudah tahu apa yang lebih berharga, apa yang lebih penting dalam hidup ini. Amin. Apakah saudara tahu apa yang lebih penting? Apakah saudara tahu apa yang lebih berharga? Jangan sampai kita hamba-hamba Tuhan masih menginginkan apa yang diinginkan oleh orang-orang dunia. Dan masih susah mengeluarkan hidup kita dari sikap yang seperti itu. Dan pada saat Ibu Munte tidur, saya katakan betul-betul tidur. Dia bukan tidur terpaksa karena nggak punya uang membeli. Ada juga orang kan tidur terpaksa, saudara, terpaksa tutup mata. Karena dia memang tidak bisa beli. Tidak mampu membelinya, tidak punya uang membelinya. Maka kalau lewat toko, supaya tidak terkena godaan, dia tutup mata jalan seperti ini, saudara. Bahaya, nanti bisa ditabrak. Saudaraku, jangan demikian. Tapi ini enggak, ini memang dari dalam hati pun memang tidak ada lagi keinginan seperti itu. Karena ada Roh Kudus yang mempengaruhi kita sedemikian rupa, yang menguasai kita sedemikian rupa, sehingga hati kita fokus kepada kekekalan. Haleluya. Saudaraku, saya rasa kita semuanya bisa, saudaraku. Kok saya rasa? Tuhan bilang kita bisa. Amin. Amin. Nah, saudara, ya, nafsu indera ini, saudaraku, ada pada kita. Ya, tidak bisa saudara buang karena saudara masih hidup di tubuh. Kecuali kalau saudara mau pergi ke sorga sekarang. Tapi tidak bisa. Saudara mau apain, saudara punya, tidak bisa. Satu-satunya cara, jalan adalah saudara menang. Saudara membiarkan Roh Kudus menguasai saudara.
Nah, saudara membiarkan Roh Kudus menguasai pikiran saudara lewat firman Tuhan yang saudara baca setiap hari. Nanti kita akan lihat untuk berikutnya, area mana itu. Nah, saudara, kita perhatikan baik-baik. Orang yang hidup menuruti hawa nafsunya berjuang untuk mengenal Tuhan. Karena mereka terbiasa hidup dengan panca indera. Mereka tidak lihat Tuhan, mereka tidak kenal Tuhan. Ya, mereka tidak pernah rasa Tuhan itu, saudaraku. Ya, karena mereka selalu berjalan dengan perasaan, dengan panca inderanya. Mereka pikir, ya, kalau enak makan, enak tinggal, punya rumah banyak, punya kekayaan banyak, itulah Tuhan bagi mereka. Itulah hidup mereka, dikuasai nafsu. Untuk apa lagi Tuhan? Kalau semuanya sudah punya, mereka berkata. Mereka sama sekali tidak tahu bahwasannya kalau mereka membiarkan diri mereka dikuasai hawa nafsu mereka, mereka akan menuju ke neraka karena mereka tidak mengenal Tuhan. Karena itu saudaraku, saudara sungguh-sungguh melayani orang yang demikian dalam sidang kita. Jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Karena kadang-kadang kalau kita melihat ada gembala sidang, dia melihat jemaatnya demikian, maka dia berkata, tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, saudaraku. Ini adalah hidup yang sebenarnya sangat-sangat mengerikan. Karena nafsu saudara akan menyeret saudara seperti Yakobus 1 itu, saudara. Bahkan bagi kita yang anak-anak Tuhan, kita harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita diseret dan dipikat, Yakobus 1, oleh keinginan kita sendiri. Itulah dia nafsu tadi. Keinginan kita sendiri, saudara. Jangan sampai kita diseret dan dipikat olehnya. Tapi biarkanlah Roh Kudus menguasai semua roh, jiwa, dan tubuh kita. Dan itulah dia Zoe, kehidupan Tuhan. Zoe itu memang sudah ada ketika saudara lahir baru. Tapi saudara harus mempersilahkan Roh Kudus untuk menguasai saudara. Kalau saudara tidak izinkan dia, saudara matikan atau bukan matikan, saudara tolak dia, dan saudara tidak mau menerima pekerjaannya, maka Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akibatnya seperti Yakobus, saudara diseret dan dipikat oleh keinginan nafsu saudara sendiri. Karena itu tolak di dalam nama Yesus, pakai kuasa Roh Kudus, berjalan di dalam Roh, berdoa untuk itu, berdoa kepada Roh Kudus, dan minta kepada Roh Kudus, dan rindukan itu, dan kejar itu di dalam nama Yesus. Haleluya. Nah saudara, yang kedua, orang yang duniawi. Orang yang duniawi memiliki pandangan yang ditujukan kepada dunia. Banyak orang yang hidupnya yang dikuasai nafsu bermetamorfosis. Ya, bermetamorfosis jadi orang duniawi. Karena mereka menganggap daripada dikuasai nafsu, suka mabuk-mabuk, suka buat najis, suka apa lagi? Narkoba, minum-minuman keras, berjudi. Itu hidup yang lebih rendah daripada hidup duniawi. Hidup yang duniawi, saudara, yang ditujukan pada pandangan kepada dunia. Tidak peduli akan ada sorga, kekekalan. Tidak peduli kalau kita melakukan dosa. Ya, walaupun bukan dosa besar seperti orang yang dikuasai nafsu, saudaraku. Ya, itu tidak akan dihukum. Tidak ada itu sorga neraka. Semua baik-baik kalau saya tidak menyakiti orang lain. Saya tidak melakukan kejahatan seperti membunuh dan lain sebagainya. Nggak ada itu sorga, nggak ada itu neraka. Tuhan Maha Kasih. Tidak mungkin Tuhan menghukum orang ke neraka. Mereka berkata, nggak peduli dia, saudara. Saya kan nggak buat jahat, najis, nggak. Banyak orang, saudaraku, ada hamba Tuhan yang cerita, mereka dulu pada masa mudanya, orang-orang kaya. Dan sekarang jadi pembesar-pembesar di dunia. Menduduki kedudukan penting. Tapi waktu masih muda, mereka sangat jahat hidup mereka. Mereka berpesta-pesta, minuman keras, mabuk, narkoba, ya, berjudi. Tapi kemudian menjelang mereka lebih tua, saudara, mereka bermetamorfosis jadi orang duniawi. Orang duniawi hanya menunjukkan pandangan ke dunia, dan mereka pikir ini versi manusia lebih baik. Lebih baiklah daripada orang yang dikuasai nafsu. Padahal saudara, sebenarnya sama saja. Mereka masih berjalan di dalam kegelapan. Dan kalau mereka tidak diselamatkan dan tidak membiarkan diri mereka dikuasai Roh Kudus, maka ujungnya juga seperti Roma 8 berkata, ujungnya menuju maut. Tidak ada bedanya. Bahkan lebih berbahaya lagi karena mereka bisa bersembunyi di balik penampilan mereka yang terhormat. Mereka memang tidak mabuk-mabukan, ya, tidak kelihatan terhormat. Tapi sebenarnya pandangan mereka ditujukan kepada dunia. Bagaimana menjadi lebih kaya, bagaimana lebih mengejar kesenangan, ya, secara terhormat.
Bagaimana memiliki kekayaan lebih banyak, bagaimana lebih dihormati orang, kedudukan yang lebih tinggi, dunia, semuanya dunia, untuk dunia ini saja. Tapi sebenarnya tidak pernah memikirkan mengenai kekekalan. Saudaraku, kadang-kadang orang berhenti sampai di sini saja. Mereka memang berubah, tapi bermetamorfosis dari orang yang dikuasai nafsu sampai orang yang duniawi saja. Dan akibatnya mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka sebenarnya berada di tempat yang sama saja, di dalam kegelapan, belum dibebaskan. Dan anak-anak Tuhan yang tidak membiarkan, hamba-hamba Tuhan juga yang tidak membiarkan diri yang dikuasai Roh Kudus bisa masuk ke dalam kategori ini. Mereka membiarkan dirinya dikuasai oleh dunia. Tidak lagi sungguh-sungguh mengejar panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Tidak lagi sungguh-sungguh mengejar apa yang dikatakan Tuhan, tapi mulai menyimpang. Sedikit demi sedikit menyimpang. Tidak langsung banyak menyimpangnya, tapi sedikit demi sedikit. Terutama kita hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai diberkati Tuhan. Terutama kita hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai, saudara yang sudah lama melayani, dan berkat Tuhan pun sudah mulai tercurah, maka pandangan kita sudah mulai berbeda. Kita mungkin memfokuskannya kepada saudara hal-hal duniawi yang hanya bersifat sementara, tapi tidak bersifat kekal. Kita lebih menyukai mungkin ya, saudaraku, kedudukan, orang lebih mengenal kita, orang lain lebih banyak lagi tahu mengenai kita, atau gelar daripada kesarjanaan teologi, atau misalnya juga gedung gereja yang harus paling cantik, paling mewah. Dan kita seperti hamba Tuhan Joyce berkata semalam, dan kita tidak puas kalau gedung kita belum mewah. Padahal mungkin Tuhan menyuruh kita belum membangun seperti itu. Ada yang lain yang disuruh Tuhan. Saya tidak berkata ini kasusnya sama untuk setiap hamba Tuhan, berbeda saudaraku. Tetapi biarlah kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tidak dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. Karena Tuhan sungguh mau saudara melakukan perkara-perkara yang besar bagi Dia. Dan kalau Roh Kudus yang menguasai kita, pastilah kita akan dibawa Tuhan kepada keadaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, pasti kita akan dibawa Tuhan kepada satu peningkatan. Tapi kerap kali kita memaksakan diri kita dan tidak membiarkan Roh Kudus menguasai kita. Dan kita pikir itulah yang paling baik. Padahal belum itu menjadi ukurannya. Saudaraku, belum tentu. Hati-hati hamba-hamba Tuhan, mari kita biarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Kadang-kadang kalau saudara berjumpa dengan seorang hamba Tuhan, saudara bisa mendengarnya dari apa yang diceritakannya. Dari apa hal-hal yang diceritakannya. Kalau yang tidak diceritakannya adalah hal kekekalan, tapi semua hal-hal dunia, maka saudara bisa mengerti ini, saudaraku, kita bukan untuk menghakimi dia, tetapi kita jauh lebih hati-hati supaya kita jangan membiarkan ada 3 pengaruh jahat ini menguasai kita. Tapi kita bangga akan hal-hal yang daripada Tuhan. Janganlah kebanggaan kita itu terletak kepada hal-hal duniawi, saudara. Tapi kebanggaan kita itu harusnya terletak kepada perkara-perkara sorgawi yang Tuhan suruh kita kerjakan. Saudaraku, Pak Munte itu bisa beli banyak barang kalau dia mau. Dia bisa beli segala sesuatunya, apapun yang dia mau. Ibu Munte pun bisa, saudara, jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Eropa. Saudaraku, naik pesawat yang paling baik. Saudaraku, kerap kali kami menengok ya bapak dan ibu kami, saudara. Betul-betul kami mengangkat tangan kepada Tuhan, karena memang mereka sudah bebas dari hal-hal duniawi. Tidak sedikit pun ada lagi ketertarikannya kepada hal-hal tersebut, saudara. Ya, sedikit pun tidak ada. Ya, mereka tidak menginginkan misalnya harus berjalan pakai mobil Volvo keluaran terbaru yang harganya pun gak tahu saya. Maafkan saya, kan memang saya tidak tahu apa-apa mengenai mobil mewah. Ya saudara, mobil Mercedes keluaran terbaru yang paling mahal. Entah berapalah itu, 2 miliar, 3 miliar. Bisa mereka membeli itu, dan sebenarnya kami rasa pun sudah patut orang tua kami memiliki itu. Kami rasa aja, kami anak-anaknya melihat bagaimana mereka hidup setiap hari, saudara. Saya rasa sudah patut, saudaraku. Tapi tidak pernah pun ada terlintas dalam pikiran mereka. Terlintas pun tidak, saudaraku. Dan itu merupakan satu warisan rohani kepada kita. Supaya kita mengerti bahwasannya harta kita di sorga jauh lebih berharga. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6, kumpulkanlah hartamu di sorga, di mana ngengat dan karat tidak bisa merusak, dan pencuri tidak bisa mencuri dan membongkarnya. Kemanakah hati kita ini berada? Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada.
Biarlah kita selalu punya hati fokus kepada kekekalan. Tidak lagi kepada hal-hal dunia ini, saudaraku. Firman Tuhan berkata, saudara, kalau kita mengejar kerajaan sorga dan kebenarannya, kerap kali, saudara, Tuhan tidak keberatan memberkati kita. Tapi perhatikan, saudara, bukan kita yang mengejar, tapi berkat yang mengejar kita. Itu berbeda dengan kita yang mengusahakannya, dengan kita yang terikat dengan dunia, dengan kita yang tidak bisa lepas dari pengaruh dunia, dengan daripada kalau Tuhan yang memberikannya begitu saja kepada kita. Nah, saudara, dan kerap kali kalau kita berada dalam persekutuan dengan Tuhan, itu tidak pura-pura hidup kita. Kita memang puas bersama dengan Tuhan. Kita memang bebas, kita betul-betul tidak menginginkannya. Haleluya. Kenapa saya katakan ini kepada saudara? Karena saya percaya saudara nanti semua akan diberkati Tuhan. Dan kerap kali yang membuat hamba Tuhan itu jatuh, bukan kekurangan tetapi kelimpahan. Ketika saudara kekurangan, saudara tahu beriman. Saudara tahu berdoa. Sampai lutut saudara rusak karena berdoa. Hitam karena berdoa. Saudara tahu bagaimana berdoa beriman ketika saudara sungguh-sungguh. Tapi hati-hati ketika hamba Tuhan sudah mulai diberkati Tuhan. Maka itu godaannya, saudaraku, harus tahu kita mengatasinya dengan membiarkan Roh Kudus menguasai kita. Haleluya. Haleluya. Sehingga biarlah apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Joel semalam, Paulus itu tahu apa kekurangan, dia tahu apa kelimpahan. Bagi dia nggak masalah, mau naik pesawat atau naik kereta kuda, nggak masalah. Dan saudaraku, bagi dia berada di penjara ataupun di istana kaisar, tidak masalah. Sama saja bagi dia tidak berubah, di dalamnya tetap sama. Di dalamnya tetap dikuasai Roh Kudus. Dia tidak merasa derajat hidupnya lebih tinggi ketika dia melayani di istana kaisar, saudaraku. Istana raja. Banyak hamba Tuhan berkata demikian. Dia sudah puas kalau dia sudah berada di tingkat yang tinggi, saudaraku. Dan kemudian dia merasa kurang puas kalau dia melayani di tempat-tempat seperti ini. Bapak founder saudara, Bapak Munte, menjelang akhir-akhir hidupnya, masih berkeliling-keliling Indonesia, saudara. Melayani saudara di cabang-cabang. Padahal kalau bisa saya jujur, saudaraku, yang dia layani di TKP pun masih jauh lebih banyak tiap minggu daripada ketika dia mengunjungi saudara. Tapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk saudara. Dia memberikan nyawanya untuk saudara. Dan ketika kalau saya mengingatnya sampai saat ini, saya mengangkat tangan kepada Tuhan. Karena memang itulah hidup yang diwariskan kepada saudara. Satu hidup yang mau berkorban. Seperti kata firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 16. Suatu hidup yang diberikan kepada orang lain. Ketika bom itu datang mau menghabisi kami. Saudara, saya ceritakan itu bom dimulai daripada bolang, saudara. Ya, di atas mobil itu beruntun terus. Mulai dari bom di mobil bolang, ya, pulang dari doa syafaat. Kemudian bom di rumah kami, bom di gereja, saudara. Dan kemudian tembakan, saudara, kepada Bapak founder kita. Ketika bom itu di atas mobil bolang itu hari Kamis doa syafaat. Bolang selalu berdoa syafaat, tapi dia hidupnya bukan selalu berdoa syafaat, saya katakan saudara. Dia berdoa tiap hari. Bolang kita bukan hanya berdoa tiap Kamis. Sebenarnya gaya hidup mereka ini, saudara, Bapak founder, Ibu Gembala dan Bolang, setiap hari berdoa. Jadi Bolang itu terbiasa bangun jam 4 pagi berdoa. Bukan hanya hari Kamis saja dia berdoa. Hidupnya penuh dengan doa. Pada hari Kamis dia berdoa, dia pulang dari doa syafaat, saudara. Mobil itu di atas ditaruh orang sesuatu. Dan itulah sangat baiknya bagi saudara kalau saudara selalu membiarkan hidup saudara dikuasai Roh Kudus. Kalau saudara selalu berdoa. Karena Roh Kudus akan selalu memimpin saudara untuk berdoa. Roh Kudus selalu akan memimpin saudara untuk mempunyai gaya hidup berdoa. Bukan hanya berdoa kapan saudara mau, atau waktu mau melayani, atau mau KKR, tidak. Tapi berdoa satu gaya hidup karena sayang kepada Tuhan. Rindu kepada Tuhan. Ada yang tidak pas kalau saudara belum berdoa satu hari kepada Tuhan. Rasanya ada yang kurang. Seperti saudara nggak makan, lemas rasanya. Nggak pas Tuhan, tinggalkan semua. Nggak peduli aku apapun yang terjadi hari ini. Yang penting aku berdoa hari ini. Choyonggi saudara, ketika gerejanya bertambah besar, dia berdoa lebih banyak dari sebelumnya.
Dia bukan mengurus lebih banyak jemaatnya, tapi dia berdoa lebih banyak. Dan saya tidak pernah melihat Bapak founder saya tidak berdoa setiap hari. Nomor satu keluar dari tempat tidur saudara, itu sampai sekarang pun kami tidak pernah pindahkan dari kamarnya, kursi doanya dari tempat tidurnya. Karena ketika dia sudah, saudara, pada akhir-akhir tahun hidupnya, biasanya dia pergi ke kamar kerjanya untuk berdoa. Tapi tahun-tahun terakhir dia keluar dari tempat tidurnya, dia hanya berdoa di samping tempat tidurnya. Dia sediakan satu kursi di situ, supaya dia bisa berlutut. Ya, dia memaksa dirinya berlutut di situ, berdoa kepada Tuhan. Saudara, setiap pagi, saya tidak pernah lihat bapak saya itu mengurus urusan jemaat tanpa berdoa terlebih dahulu. Itulah sebabnya ketika dia mulai mengurus gereja Tuhan, maka mujizat demi mujizat terjadi. Haleluya. Bapak Obaja baru datang 2 minggu yang lalu di sini di Medan. Dan dia berkata satu hal. Kemarin hamba Tuhan Joy sudah mengatakannya. Saya ingat satu hal, dia berkata, ya Bapak kita ini, Bapak Munte ini orangnya sangat rendah hati. Dan saya juga ingat satu perkara katanya, Pak Munte ini banyak melakukan mujizat. Dia berkata, banyak sekali mujizat. Saudaraku, biarlah hidup kita dikelilingi oleh doa, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ketika bolang ada saudaraku, berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bolang ada di mobil, bungkusan itu ada. Bolang berkata, bolang gak tahu apa itu. Pada saat itu tidak tahu kita cerita mengenai bom. Tidak ada seorang pun seluruh Indonesia ini yang sedang kejadian seperti itu. Ada bom di sini, seperti sekarang di dunia ini kita dengar di mana-mana. Bukankah demikian? Sampai di Eropa, di Amerika, bom di mana-mana, meledak. Teroris di mana-mana saudara. Dan itu yang perlu kita doakan, karena mungkin akhirnya sebentar lagi Tuhan Yesus sudah mau datang saudara. Kita harus lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi waktu itu bolang berkata tidak enak di hatinya. Buang itu, bolang berkata. Pada saat itu berhenti di tengah jalan, dekat sungai saudara. Maka dibuanglah itu, bungkusan itu. Dan kemudian bolang dan rombongan pulang ke rumah. Tidak ada lagi bungkusan di atas kap mobil itu. Dan ketika bolang pulang ke rumah, saya pun masih ingat waktu itu. Saya duduk di meja di ruang tamu waktu itu. Dan saya dengar suara doa. Ibu gembala seperti biasa menyambut bolang, pulang dari doa syafaat, keluar menyambut bolang untuk membawa bolang pulang ke rumah. Dan mereka bercerita di luar, di ruangan kantor yang sekarang kantor GKI, di samping rumah kami. Dan saya bisa merasakan dalam roh saya pada saat itu, ada sesuatu yang gak benar, ada sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi begitu, tapi tidak terjadi apa-apa. Kami tidak tahu waktu itu persisnya apa. Tapi dari doa, bolang, dan ibu gembala yang kedengaran begitu, ya saudaraku, waktu itu kami masih di ruang tamu semua, mereka masih di luar, dan kemudian ibu gembala masuk, ibu gembala bercerita, tadi ada orang yang ini, dan kemudian bolang membilang supaya dibuang ke sungai. Dan kemudian beberapa saat kemudian saudara kami berkumpul di ruang tamu, kami dengar suatu ledakan yang begitu membahana, sampai ke rumah kita kedengaran. Dan pada waktu itu ibu gembala yang masih belum tahu apa-apa persisnya apa ini, berpikir dalam rohnya, mendapat dalam rohnya, itulah itu dia tadi. Bungkusan itu pasti, itulah dia yang meledak itu. Wah kalau gitu itu apa? Mungkin bom, mungkin ini, tidak tahu saudara. Tapi dapat impresi demikian dalam roh kita. Nah, saudaraku, betul, besok masuk ke orang. Dan ada anggota DPRD yang tinggal di dekat situ berkata sebagai berikut, ya itu bom ditujukan kepada saya, katanya. Ya terserahlah saudara, kita tidak peduli hal itu ya. Nah ini saudaraku, di sungai ini memang jelas itu sungainya di mana kita lempar bungkusan itu. Memang itulah posisinya saudaraku. Tapi kalau kita dikuasai Roh Kudus, maka Tuhan bisa bekerja hebat lewat kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi kondisikan diri saudara selalu dikuasai Roh Kudus. Sehingga tidak ada tempat bagi setan. Tidak ada tempat bagi roh jahat. Kalaupun ada rencana setan, pasti digagalkan karena saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan akan terlebih dahulu berikan hikmat itu kepada saudara. Tuhan akan terlebih dahulu berikan petunjuk itu kepada saudara. Tuhan akan terlebih dahulu memimpin hidup saudara. Karena tidak ada saat di mana saudara tidak dikuasai Roh Kudus. Haleluya. Terutama kita hamba-hamba Tuhan, jangan naif. Saudara menyelamatkan orang dari neraka. Setan tidak senang. Setan sangat tidak senang.
Jangan bermain-main dengan api dan berkata, orang lain kena, aku tidak kena. Oh, jangan demikian saudaraku. Terutama kalau hamba-hamba Tuhan, dia akan sangat mau menyerangnya. Karena kalau saudara jatuh, maka banyak sekali orang di bawah saudara ikut diseretnya. Jemaat saudara akan ikut terimbas. Karena itu mari kita sungguh-sungguh membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara bisa bayangkan itu rencana setan. Dengan memberikan bom-bom yang seperti itu saudara. Dan kalau mereka waktu itu sampai di pengadilan, teroris-teroris sudah berkata, mengaku. Selama 3 tahun mereka sudah mengintai kami. Itulah sebabnya dia tahu persis kapan Bapak founder kita pergi hari Minggu, mobil siapa supirnya, dia tahu semua. Rutenya dia tahu. Kapan bolang kita pergi ke doa syafaat, dia tahu semua. Dia tahu semua saudara. Dan saudara bisa bayangkan kalau bom itu ada di atas mobil kami. Dan bolang pulang ke Bunga Kenanga. Dengan bom di atas mobil, masuk ke garasi rumah kami, di mana semua mobil yang lain ada di situ, dan itu meledak di situ, maka seluruh Bunga Kenanga itu hancur. Ini saya mengatakan betapa hebatnya Tuhan sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Kita harus tahu dari mana Tuhan menyelamatkan kita. Kita harus bisa mengangkat tangan kita berkata, Tuhan, Engkau besar, ajaib, dahsyat. Haleluya. Walaupun setan mau membinasakan saudara semuanya, sekali pukul habis. Tapi ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada dia. Tuhan Yesus namanya. Yang kuasanya tidak terbatas. Saudara, itu saudara tidak tahu kan? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau kita membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus, maka mujizat bisa jadi dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah hidup dikuasai Roh Kudus. Sungguh ajaib hidup yang dikuasai Roh Kudus. Sungguh penuh perbuatan Tuhan yang besar kalau hidup kita dikuasai Roh Kudus. Sehingga saudara bisa menceritakan banyak kesaksian kemenangan saudara. Haleluya. Saudaraku, saya cerita lagi. Bagaimana Bapak founder kita saudara tidak peduli akan hal-hal dunia ini. Ketika bom itu datang dan ketika semua serangan itu datang, tembakan itu datang. Saudaraku, dan membuat hamba Tuhan Bang Kaleb kita menjadi martir saudara. Dan begitu banyak ajakan daripada luar negeri saudara, hamba-hamba Tuhan, kawan-kawan Pak Munti. Untuk memboyong kami kemana-mana saja seluruh dunia ini. Dan bahkan menyekolahkan anak-anakmu, dia katakan. Biarlah anak-anakmu sekolah luar negeri saja, tidak usah lagi sekolah di Medan itu. Tidak usah lagi di Indonesia, biar aja sekolah di sini. Bisa lebih bagus mereka katakan. Bawalah semua keluargamu, udahlah kau tinggalkanlah dulu pelayanan itu. Apa kata Bapak founder? Tidak, saya tidak mau meninggalkan pelayanan. Saya tidak mau meninggalkan sidang Tuhan. Anak-anak saya akan diurus Tuhan. Anak-anak saya akan baik-baik saja. Saudaraku, kalau kita tidak hati-hati sebagai hamba Tuhan, itu satu tawaran yang baik. Dan mereka memang maksudnya baik, karena mereka sayang kepada Bapak founder. Mereka sayang kepada kami sekeluarga. Tetapi yang saya mau katakan di sini, kalau pengaruh Roh Kudus itu, saudara terima, maka saudara akan dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Memang ada ajakan yang baik, saya tidak katakan tidak baik. Kami bisa sekolah di Amerika, kami bisa sekolah di Kuala Lumpur, kami bisa sekolah di tempat-tempat lain, Singapura. Tapi tahukah saudara, Bapak founder tidak lagi di situ fokusnya. Dia tidak tertarik kepada dunia ini. Apa yang ada dalam hatinya? Melakukan kehendak Tuhan. Ajakan-ajakan bisa saja baik, bukan tidak baik. Saya tidak katakan ajakan itu berdosa. Tapi seperti itulah saudara. Bahkan ada lagi hamba-hamba Tuhan yang berkata, Pak Munte, dengan kesaksian yang seperti itu, Bapak bisa keliling dunia, dan dari situ pelayanan Bapak. Nah, mereka berkata demikian. Dan memang betul saudara, bisa. Dan itu sangat kesaksian, sangat bombastis. Yang sangat luar biasa. Dan memang mempermuliakan Tuhan. Itu bukan tidak mempermuliakan Tuhan, sangat mempermuliakan Tuhan. Dan sangat banyak orang yang akan dibangunkan, dibangkitkan oleh kesaksian yang seperti itu dahsyatnya. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan bagi kami. Itu bukanlah pimpinan Tuhan bagi kami.
Saya tidak katakan itu dosa, tidak. Tapi biar kita mengerti, kalau kita hamba Tuhan, itu bukan lagi pertimbangan antara dosa yang begitu kejam, dosa pembunuhan, maksudnya dosa yang begitu kasar, dengan yang tidak dosa, bukan. Kadang-kadang itu merupakan satu ajakan yang baik, suatu keadaan yang baik sebenarnya. Tetapi ada kehendak Tuhan di sini, yang mana mau kita pilih? Kalau kita dipengaruhi Roh Kudus, maka kita pilih kehendak Tuhan. Haleluya. Apakah saya sendiri yang semangat di sini? Apakah saudara semangat? Haleluya. Amen. Kalau kita pilih dikuasai Roh Kudus, kehendak Tuhan itu yang kita pilih. Amin. Tuhan akan memimpinkan kita, Dia berbicara kepada kita. Bukan itu anakku, walaupun kelihatannya itu baik, tapi bukan yang ini. Mari yang ini kerjakan. Haleluya. Saudaraku, ya, haleluya. Alarm sudah berbunyi. Amin. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Ya, biarlah kita sungguh-sungguh membiarkan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Supaya kita tidak lagi di bawah pengaruh nafsu atau indera kita yang menguasai kita, atau pengaruh setan, atau pengaruh dunia, saudaraku. Karena tarikannya begitu kuat. Dengan kekuatan diri saudara sendiri, saudara tidak mampu melawan yang tiga ini. Itulah makanya dikatakan, biarkan diri kita dikuasai Roh Kudus. Karena kalau kita dikuasai Roh Kudus, yang tiga ini tidak bisa menguasai kita. Haleluya. Tapi sebaliknya, saya tidak suka berbicara negatif, sama sekali tidak suka. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak dipengaruhi Roh Kudus, maka yang tiga ini sebenarnya yang menguasai kita. Entah tiga-tiga sekaligus, atau salah satu daripada yang tiga ini. Dan itulah sebabnya, mari kita membiarkan diri kita dipimpin Roh Kudus senantiasa. Itulah dia Zoe, kehidupan Tuhan ada pada kita. Kita bisa hidup sama seperti Yesus hidup. Tuhan Yesus juga hidup di dunia. Saudara tidak bisa katakan, Tuhan kau tidak tahu bagaimana tarikan daging, kau tidak tahu bagaimana tarikan dunia, engkau tidak tahu bagaimana setan itu jahat. Tuhan pun hidup di dunia, saudara, 33,5 tahun. Tapi dia tidak berbuat dosa sedikit pun. Karena ada Zoe kehidupan Tuhan itu dalam Tuhan. Dan sebenarnya Zoe itu juga ada pada kita. Artinya kita juga sanggup hidup seperti Yesus. Amin. Haleluya. Nah itu saudara, jangan lagi kita hidup dipengaruhi tiga yang jahat ini, tapi kita jadi orang rohani. Orang rohani itu adalah orang yang telah menghancurkan. Apa saudaraku? Orang yang telah menghancurkan pengaruh setan, pengaruh indera, nafsu dan pengaruh dunia. Sudah dihancurkannya. Apa kata firman Tuhan 1 Yohanes 3:8? Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan segala pekerjaan setan. Zoe itu ada di dalam saudara, makanya saudara bisa menghancurkan pekerjaan setan. Menghancurkan nafsu, menghancurkan dunia, menghancurkan setan. Bisa. Itulah dia orang rohani. Tidak bisa lagi menguasai dia yang tiga ini. Dihancurkannya semua di dalam nama Yesus. Amin. Dan orang rohani tidak duniawi, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak dikuasai setan. Dan orang rohani menghasilkan buah roh. Jadi bukan hanya kita melayani dengan diurapi saja, tetapi juga ada buktinya buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada berlimpah-limpah di dalam kita. Haleluya. Ya Pak Munte itu saudara baru siap melayani dengan urapan luar biasa. Udah capek, tapi apa yang dikatakannya? Ayo mari kita jalan-jalan. Dia rendah hati saudara. Dia penuh kasih. Dia penuh sabar kepada kami anak-anaknya. Dia murah hatinya saudara. Dia tidak bilang, kau nggak tahu ya Bapak baru capek melayani. Nggak rohani. Kitanya nggak rohani kalau kita marah-marah. Betul? Iya, sebenarnya kita yang membiarkan diri kita dikuasai nafsu amarah. Tapi kita tuntut orang lain bertobat, kitanya yang perlu bertobat. Ibu saya selalu menasihati saya begitu, nakku kaunya yang perlu bertobat. Kata ibu saya kepada saya. Kalau pagi-pagi bukan cari apa yang salah, pergi masuk kamar doamu berdoa.
Banyak nanti yang kau lihat tuh, semakin lama semakin banyak yang salah, kata Ibu Gembala. Karena kau nggak dikuasai roh, kau dikuasai oleh indramu. Masuk ke kamarmu, berdoa penuh Roh Kudus, maka berdoalah saya, saudaraku. Saya patuh kepada Ibu Gembala, tapi terutama patuh kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kita juga harus membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus. Jangan sampai, saudaraku, orang rohani juga, saudara, jangan sampai kita terikat dunia, terikat roh jahat, apalagi saudara, jangan ya, dan terikat hawa nafsu. Orang yang rohani dapat diajak berbicara dalam cara yang khusus. Nah, ini dia, saudara. Kalau orang rohani itu demikian, dia bisa diajak berbicara. Coba kalau orang tidak rohani, yang dibicarakannya apa? Saudaraku, merek baju paling baru. Ya, saudaraku, ya, atau apalagi BPK yang paling baru. Kalau BPK ini sudah ketinggalan, BPK yang ini ada baru katanya. Bukan tidak boleh berbicara seperti itu, tapi kalau itu saja setiap saat, saudara, saudara dapat dipastikan bukan orang rohani. Dan kalau sudah mulai berbicara perkara-perkara rohani, kuping saudara panas, otak saudara panas, menebal, telinga saudara tiba-tiba menebal. Saudara tidak tahan. Itu jadi nanti ya Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 itu, saudaraku. Orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Nggak tahan dia, saudara. Kalau udah mulai bicara perkara rohani, ya seperti kawan-kawan saya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, nggak tahan dia, saudara. Nggak mau dia dengar. Nggak tahu pun dia berbicara mengenai hal itu. Nah, Paulus berkata, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Itulah, saudara, dikuasai indera, dikuasai nafsu, iri hati, perselisihan. Nah, kalau kita masih juga sesama hamba-hamba Tuhan suka bertengkar, masih mau berselisih dan iri hati, saudaraku, pelayanannya lebih besar daripada aku. Dan saudara iri hati, lebih banyak jiwa-jiwa selamat di gerejanya, lebih banyak dia punya tempat ibadah sekarang daripada aku. Saudara iri hati. Padahal aku sudah lama melayani Tuhan. Dia baru masuk 2 tahun melayani, tapi dia udah lebih hebat. Mulailah timbul iri hati. Hati-hati, saudaraku, jangan biarkan itu. Biarkan Roh Kudus saja yang menguasai hati kita. Karena orang rohani tidak membiarkan dirinya dikuasai keduniawian. Dan Paulus berkata, firman Tuhan berkata, bukankah itu menunjukkan kamu masih manusia duniawi? Kalau ada perselisihan, ada iri hati, kata Paulus, ada mementingkan diri sendiri, kamu masih duniawi. Sehingga kalau aku datang kepadamu, kamu gak ngerti apa yang kubilang ini. Kalau diberikan firman Tuhan, masuk kuping kiri, kuping kanan, pikiran saudara penuh dengan pertengkaran, iri hati, penuh dengan kecemburuan, penuh dengan membanding-bandingkan saudara, antara saudara dengan saudara yang lain. Itu masih duniawi, saudara. Tapi kalau kita rohani, saudara, kita justru gembira kalau orang lain lebih diberkati dari kita. Kita justru bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan terbalik, bersukacitalah dengan orang yang menangis. Kalau lihat kawan saudara ditimpa beban berat, saudara justru senang. Rasakan, saudara bilang, itulah karena tidak ramah sama aku semalam samit. Tidak mau cakap sama aku. Sombong kali dia kemana, udah besar gerejanya. Enggak dicakapinya aku, enggak level rasanya aku. Nah, kemudian saudara dengar pula berita yang tidak enak mengenai dia. Rasakan, saudara bilang. Iya. Ketinggian, tinggi hati mendahului kehancuran. Saudara kutip pula firman Tuhan kan. Waduh, jangan demikian, amin. Kalau demikian kita yang perlu bertobat. Haleluya. Kita jauhkan semua itu pengaruh setan, pengaruh iblis, pengaruh roh jahat, dan pengaruh saudaraku dunia, dan pengaruh nafsu. Kerap kali kalau hamba Tuhan tidak lagi pengaruh setan, amin.
Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita terus dalam daging, kita terus dikuasai nafsu, kita terus dalam duniawi, maka bisa masuk ke lebih besar, saudara. Itu makanya saudara kadang-kadang melihat ada hamba Tuhan yang katanya anak Tuhan, tapi sebenarnya memakai kuasa iblis untuk melakukan mujizat. Saudara pun tahu itu, ya kan saudara? Karena dia mulai mencari sumber lain selain daripada Roh Kudus. Saudaraku, kita harus membiarkan diri kita. Sungguh sangat manis Roh Kudus mempengaruhi kita. Amin. Dibawanya kita kepada kekekalan, ya, hal-hal yang luar biasa, saudara, yang tidak bisa saudara pikirkan dengan manusia. Amin. Dengan kemanusiaan, dengan indera saudara, dengan kepintaran saudara. Kerap kali yang saudara alami itu suatu hal yang sangat indah, mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Sehingga saudara senyum-senyum sendiri dengan Tuhan. Nah, baik kali kau Tuhan sama aku. Amin. Luar biasa kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Luar biasa perbuatanmu bagiku. Nah, itu saudaraku, di bawah Tuhan kita demikian. Kalau kita dikuasai Roh Kudus. Haleluya. Dan saudaraku, dan kemudian kita melihat yang pertama, pengaruh Roh Kudus. Ya, pengaruh urapan Roh Kudus. Pengaruh yang manis dari Roh Kudus untuk pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Saudaraku, kita tahu ya sebenarnya begitu sedikit tentang Tuhan. Itulah sebabnya perlu selama-lamanya nanti untuk mengenal Tuhan kita. Karena Dia Tuhan yang besar. Ya. Oleh karena itu saudaraku, kita harus betul-betul bersandar kepada Roh Kudus. Supaya kita bisa mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Saudara, kalau kita mau ya mengetahui fisika, kimia ataupun biologi, itu tidak perlu kali tergantung kepada Roh Kudus. Ya, sebenarnya itu tidak perlu sekali tergantung kepada Roh Kudus. Kecuali kalau saudara dipanggil Tuhan jadi profesor, yang memenangkan banyak orang, ya saudara dikasih Tuhan hikmat kebijaksanaan, saudara bisa menguasai sedemikian rupa, dan sambil saudara jadi profesor kimia, profesor biologi, profesor-profesor yang lain di universitas ternama, saudara bisa memenangkan banyak jiwa bagi Yesus. Karena orang lihat saudara bisa mengajar dengan baik, saudara menguasai bidang saudara dengan baik, dan orang-orang diberkati, dan ada jalan Tuhan memakai saudara untuk bersaksi. Tetapi yang saya maksud ini adalah secara alamiah, kalau kita belajar fisika, kimia, biologi di sekolah kita dulu, itu tidak perlu kali Roh Kudus saudara, tidak tergantung kepada Roh Kudus. Pengetahuan saudara akan hal-hal ini, kepada biologi, fisika, kimia itu, tergantung kepada kemampuan logika saudara berpikir. Ya, seberapa logis saudara berpikir, saudara bisa menangkap semua mata pelajaran yang seperti matematika dan yang lain itu saudara. Tetapi, saudara tidak dapat mengenal Tuhan melalui proses logika saudara. Itu tidak mungkin terjadi. Ataupun pertimbangan, pemahaman, pikiran saudara tidak bisa mengerti Tuhan. Tidak bisa mengenal Tuhan. Saudara hanya dapat mengenal Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Saudara tidak dapat mengenal Tuhan kecuali Roh Kudus menolong saudara. Dan saudaraku, itu sebabnya saudara harus berdoa untuk pengaruh Roh Kudus setiap kali saudara baca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan disampaikan. Jadi bahkan pada saat ini pun saudara meminta Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Yang sedang diterangkan, yang sedang dikatakan, supaya aku bisa mengenal engkau lebih dalam lagi. Dan bahkan saudara meminta Roh Kudus berbicara kepada saudara pribadi, karena setiap daripada saudara itu berbeda-beda tingkatnya. Amin. Ya, bukan hanya tingkat rohani dan tingkat, tapi ada hal-hal yang Tuhan mau saudara kerjakan dalam hidup pelayanan saudara. Dan hanya Tuhan yang bisa menolong saudara untuk hal itu. Kepintaran saudara tidak akan bisa mengatasinya. Saudara memiliki ada satu hal panggilan Tuhan di tempat saudara melayani sekarang. Itu berbeda dengan tempat saudara yang lain melayani, tidak sama saudara. Kalau Tuhan mau pakai seperti ini strateginya, maka Tuhan kasih hikmat yang lain untuk yang lain, saudara kita yang lain, tidak sama. Itulah sebabnya ketika saudara dengar firman, baik dari Ibu Gembala, Bapak Gembala, hamba Tuhan Kak Joy, saudara, dari siapapun saudara dengar, siap-siap untuk menerima dari Roh Kudus. Berdoa, minta Tuhan, berikan aku pengertian. Berikan aku pengenalan yang lebih dalam lagi akan engkau. Sehingga tidak terbuang waktu saudara. Bahkan pada saat firman disampaikan, ada satu lagi sesi di dalam roh saudara. Bagaimana saya mengatakannya?
Sedangkan satu sermon sedang disampaikan dari depan ini. Tapi sebenarnya Roh Kudus secara pribadi di dalam saudara. Zoe itu, Roh Kudus yang membangkitkan itu. Zoe di dalam saudara. Mulai dia bekerja. Sehingga saudara connect dengan Roh Kudus. Sehingga saudara seperti mendengar satu sermon lagi di dalam saudara. Yang berkaitan dengan apa yang saudara dengar dari depan. Sehingga kalau ada 200 lebih, 300, 400 saudara berkumpul sekarang di tempat ini, maka ini satu firman Tuhan yang disampaikan pada saudara. Tapi Roh Kudus itu bisa berbicara 400 hal yang berbeda, pewahyuan rohani bagi saudara masing-masing. Haleluya. Itulah sebabnya jangan kita katakan firman Tuhan udah tahu aku. Enggak, saudara, belum tahu kita. Karena ketika firman itu disampaikan, Tuhan mau mengajak saudara untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Sehingga bahkan ketika firman itu disampaikan, saudara mendengar pribadi bagi saudara sendiri. Apa yang dikhususkan Tuhan bagi saudara dari firman Tuhan yang disampaikan. Haleluya. Roh Kudus adalah roh yang memimpin kita. Menuntun kita kepada segala kebenaran. Itulah tugasnya. Tetapi kalau jangan kita tidak rindu. Saya tidak mau bicara negatif. Jangan kita tidak rindu, tapi mari kita rindu. Kita tanya Tuhan, apa itu bagiku? Apa itu bagiku pewahyuannya Tuhan? Nah, kalau saudara semikian rindunya, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka saudara akan mendapatkannya dari Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ingatkah saudara ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, kata orang siapa aku ini? Kepada murid-muridnya Tuhan bertanya, kata orang siapa aku ini? Dan kemudian Petrus berkata, inilah Tuhan, kata orang kau ini, kau ini. Oke, kalau begitu menurut katamu, siapa aku ini? Maka Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Kristus. Dan ketika mendengar jawaban Petrus itu, Tuhan Yesus langsung tahu. Ini bukan manusia yang memberitahukannya kepadamu Petrus, tapi ini Bapakku di sorga yang langsung memberikan pewahyuan itu kepadamu. Haleluya. Dan dari situ Tuhan Yesus tahu, Tuhan sedang bekerja luar biasa. Bapa di sorga sedang bekerja luar biasa dalam hidup Petrus. Karena tidak ada yang dapatkan pewahyuan sebesar itu, atau dapat pewahyuan rohani itu dengan kekuatan manusiawi, itu pasti berasal dari Tuhan. Itu pasti berasal dari roh Tuhan. Maka saudara lihat itu yang 3 murid terdekat pada Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Petrus. Saudara, bukalah hati kita sehingga Roh Kudus bisa berbicara kepada kita. Bukalah hati kita sehingga Roh Kudus bisa mewahyukan kepada kita. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Mengenal akan kebenarannya lebih dekat lagi. Karena begitu banyak sebenarnya yang mau diberitahukannya kepada kita. Tapi kalau kita mau mendengar, marilah kita semuanya mau membuka hati. Haleluya. Dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Nah saudara lihat, seorang anak mungkin saja sudah saudaraku, kita lah anak kita, anak pendeta saudaraku ya. Ya, anak kita kan anak pendeta, karena kita pendeta, amin. Nah, saudaraku, bisa dengarnya firman kita, saudaraku. Ya, tiap hari kita berfirman, berkhotbah dengan luar biasa menyampaikan firman Tuhan. Ya, diurapi Tuhan. Tapi hati-hati saudara, pastikan anak kita mengenal Tuhan. Ya, karena ada juga anak-anak hamba Tuhan pendeta besar, apalagi yang sudah banyak dia mengalami sakit hati, ya. Dia lihat orang tuanya disakiti, dia lihat anggota jemaat tidak menghormati orang tuanya. Dia lihat orang tuanya capek bekerja, tapi tidak ada yang menghargai orang tuanya. Itu semua celah-celah setan, ya, untuk merusak anak hamba Tuhan. Sehingga anak hamba Tuhan tersebut tidak mau lagi jadi hamba Tuhan. Bahkan mulai menyangkal semua, ya, kebenaran firman, menyangkal semua. Tidak tertarik jadi hamba Tuhan. Kenapa mau jadi hamba Tuhan seperti papa? Papa kerjanya diejek tiap hari, capek dari pagi sampai malam. Orang kerja pengacara aja jam 4 udah pulang. Ya, dokter aja ada jam prakteknya, nggak tiap hari praktek. Papa praktek tiap hari. Kalau jam 3 jemaat udah mau mati kami, Papa datang. Ya, sampai sana yang mati jadi hidup. Tapi besok kita nggak dapat apa-apa. Ya, sedangkan kalau ke rumah sakit aja orang bayar ruang ICU. Ini udah dia dibangkitkan,
Ya, kankernya pun sudah sembuh, seharusnya dia mati stadium 4, udah lompat-lompat dia di depan kita, sebiji kue pun gak dikasih ya sama kita. Ya, ya, saudaraku, ya kadang-kadang berterima kasih pun dia lupa. Kita jumpa sama dia, udah sembuhnya ibu? Udah katanya, tapi udah gitu aja. Kadang-kadang udah sembuh dia, untuk menelepon kita pun dia lupa saudara ya. Untuk menelepon, Bu kami sudah sembuh. Ya doa-doa ibu terima kasih, itu pun gak ingatnya lagi saudara. Gitulah hamba Tuhan. Maka anak saudara melihat saudara, gak tahan dia saudara. Lebih baik aku jadi dokter, lebih baik aku jadi bisnismen katanya. Ngapain seperti bapak sama mama, mama ini lagi kurang kerjaan katanya. Ya ngikut-ngikut bapak. Nah, bapak ngapain mama kayak gitu? Lebih baik mama di rumah aja. Aku gak mau jadi kayak mama ini katanya saudaraku. Saudara, itu jebakan-jebakan setan bagi anak-anak hamba Tuhan. Makanya saudara harus berdoa supaya pengaruh Roh Kudus ada atas mereka. Karena hanya Roh Kudus yang bisa melembutkan hati mereka, mengubahkan hati mereka. Tapi jangan sampai terbalik. Jangan pula saudara yang tidak mau jadi hamba Tuhan, anak saudara jadi hamba Tuhan. Jangan pula saudara katakan, bapak kerja capek nakku, jangan kau mau jadi kayak bapak ya. Itu sudah salah kita saudaraku. Ya saudara. Sedangkan anak-anak orang benar aja gagah perkasa, apalagi anak-anak hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Sedangkan Elisa aja bisa dapat urapan 2 kali ganda. Kenapa anak saudara tidak dapat urapan 2 kali ganda? Walaupun itu bukan doktrin saudaraku ya. Tetapi kalau saudara mau, anak saudara mau, dia bisa. Kalau kita mau, kita bisa. Tuhan sediakan itu bagi kita. Bagaimana Bapak Founder sudah melayani, Tuhan bisa berikan kepada saudara 2 kali ganda. Kepada saudara semuanya. Haleluya. Saudaraku bisa. Jadi anak saudara, justru saudara. Dulu orang tua kami tidak pernah bercerita hal-hal yang jelek mengenai pelayanan. Semua hamba-hamba Tuhan adalah malaikat. Di mata kami. Ya saudaraku. Iya saudara, gak pernah sedikit pun saudara. Sampai kepada kami masuk dunia pelayanan. Sama saja sebenarnya. Tetap disuruhnya juga kami. Tidak boleh menceritakan hal-hal yang buruk mengenai pelayanan. Sampai kemudian kami masuk pelayanan. Oh haleluya puji Tuhan. Gitulah. Kira-kira saudaraku. Tapi saudara, kalau saudara pulang capek. Ya muka saudara lebih panjang. Seperti ada orang yang mau bunuh diri dari lantai 4 itu kan saudara. Gak tahan lagi dia, masalah hidupnya berat. Gak ada lagi yang bisa menolong aku. Panggillah Bapak Pendeta. Panggil Pak Pendeta. Bisa ditolongnya aku supaya aku tidak jadi bunuh diri. Dipanggillah Bapak Pendeta. Pergilah dia naik sampai ke lantai atas saudara. Keluar dari pintu itu pakai jubah panjang. Ketika orang yang mau bunuh diri itu lihat Bapak Pendeta. Abang oi, katanya matilah aku. Katanya gak ada lagi harapan baik. Kenapa? Karena muka Bapak Pendeta lebih panjang daripada pepaya Bangkok. Lebih sedih daripada orang yang mau bunuh diri ini. Lebih segem kalau ibu saya bilang saudara ya. Lebih suntuk dia saudaraku. Jadi orang yang mau bunuh diri ini udah gak ada lagi lah harapanku Tuhan katanya. Mati aja lah aku, loncat aja lah aku katanya. Kalau Bapak Pendeta pun kayak gitu apalagi aku katanya. Saudara harus dikuasai Roh Kudus. Amin. Sukacita Tuhan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal, orang yang bergembira mukanya akan berseri-seri. Biarlah kita selalu bergembira dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang menjadi kerinduan hati kita. Amin. Bergembira saudara, maka anak-anak saudara pun enak kali jadi hamba Tuhan ya. Haleluya. Tahu nakku, tadi Bapak melayani kayak gini orang itu. Gini dia datang. Tapi tadi pulang udah lompat-lompat dia. Haleluya. Itu yang saudara ceritakan. Bukan pelayan Tuhan yang satu itu nakku. Gak usah aja kau jadi hamba Tuhan ya. Bapak pun pusing dibuatnya. Gak tahan Bapak. Sudah banyak kali nasihat Bapak sama dia. Sudahlah nakku, kau jadi dokter aja. Dokter. Saya rasa saudara ya, kalau anak hamba Tuhan ya jadi hamba Tuhan lah. Tepuk tangannya lebih kuat lagi lah. Kalau anak pendeta jadi pendeta lah saudara. Nanti saudara, daripada akhir zaman, Roh Kudus dicurahkan. Anak-anak kecil pun bisa berkhotbah, orang masuk surga.
Di jalan-jalan sana, saudara. Datang anak kita, jadi sisinyur. Bangun gedung tinggi, 50 tingkat, dipakai antikristus pula nanti. Saya nggak main-main, saudara. Ya, kalau saya berdiri di sini dan mengatakan lebih baik anak saudara jadi dokter, maka saya bukan hamba Tuhan. Saya sangat menyukai, ya saudaraku, panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu bagi kita. Maka doakan. Kalau saudara tadi sempat memiliki pikiran seperti itu, saudara dulu didoakan. Baru siap itu saudara doakan anak saudara. Kan kalau saudara melayani, ya, ada mujizat Tuhan bersama dengan saudara. Ya, satu hari melayani, orang kasih tapak tanah berdiri gereja. Saudara ngumpul 20 tahun pun gak bisa beli tapak tanah. Nanti anak saudara begitu. Hamba-hamba Tuhan yang lain dipanggil Tuhan, diangkat Tuhan. Karena rencana Tuhan ini seperti kereta api yang melaju cepat. Tidak bisa dihalangi rencana Tuhan, saudara. Ya, kalau kita tidak mau, Tuhan pakai orang lain. Kalau kami sekeluarga tidak mau, Tuhan pakai orang lain menyelamatkan saudara. Tapi kalau kita mau, kita bisa dipakai Tuhan sampai pada panggilan Tuhan. Haleluya! Mari doakan itu, saudara. Jangan katakan, udah dengar firman dia tiap hari, kok jadinya kayak gitu ya. Enggak, saudara harus berdoa supaya dia kenal akan Tuhan. Roh Kudus melembutkan hatinya, sehingga dia suka kepada Tuhan, suka melayani Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan. Jatuh cinta untuk melayani Tuhan. Saya tidak katakan bahwasannya profesi lain, ya itu salah. Tidak, ibu gembala kita saja, seorang dokter spesialis, tapi dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Dia tinggalkan semuanya, saudara. Dia tinggalkan itu semua dokternya. Dia tinggalkan spesialisnya. Bapak founder kita, tinggalkannya semua insinyurnya, saudara. Lebih mahal rasanya panggilan Tuhan. Kenapa kita gerangan yang sudah dipanggil Tuhan, kita malah terbalik, kita meninggalkan panggilan kita, dan kita mengejar yang lain. Buat anak kita, jangan demikian, saudara. Minta daripada Roh Kudus untuk menyadarkan kita, membuka hati kita, supaya kita kenal yang terbaik dari Tuhan. Haleluya! Haleluya! Dan tahukah saudara cerita ibu gembala? Ya, pelayanan kita ini tidak bisa dibandingkan dengan materi, saudara. Tidak bisa. Atau penyambutan orang. Ya, seperti cerita ibu gembala, di satu kapal yang besar, ada pejabat besar, dan mereka singgah, mereka tiba di kota tujuan. Oh, dan ada band di situ menyambut. Ada karpet merah digelar, saudara. Hamba Tuhan ini baru pulang dari daerah pedalaman. Ini di ujung-ujung dunia sana, orang tidak tahu di mana dia berada. Dia seumur hidup melayani Tuhan. Sekarang dia sudah tua, udah habis masa umurnya melayani Tuhan, udah selesai. Dan dia pulang ke rumahnya. Dia pikir penyambutan itu bagi dia, karena dia pulang ke kota dia. Dia berpikir orang tentunya menyambut dia karena sudah puluhan tahun melayani Tuhan di tempat-tempat yang terpencil. Maka dia bersiap-siap. Tetapi ternyata dilihatnya seorang pembesar yang dari kota lain datang mengunjungi kota itu. Dan pembesar inilah yang disambut. Maka band-band pun dibunyikan. Dan karpet merah pun digelar. Dan kemudian turunlah pembesar ini, saudara. Maka hamba Tuhan ini menjadi begitu sedih. Menjadi begitu tertekan. Begitu lama aku melayani Kau, Tuhan. Begitu luar biasa pengorbanannya sudah. Dia agak sedikit tertekan dia, saudara. Tapi kemudian dia berbicara kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kepada anakku, engkau belum pulang. Amin. Nanti kalau kita pulang di sorga, maka ada penyambutan yang besar menyambut kita. Haleluya. Jangan katakan aku di sipis-sipis ini gak ada yang tahu. Gak perlu orang tahu, yang penting Tuhan tahu. Amin. Sampaikan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Apa yang disuruh Tuhan itu yang saudara kerjakan. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan pelayanan orang lain. Biarlah hidup kita dikuasai Roh Kudus. Tidak lagi dikuasai indera kita, tapi dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kalau nanti kita membiarkan diri kita seperti itu, saudaraku, panggilan Tuhan pun bisa kita genapi dalam hidup kita. Gak habis waktu kita untuk hal yang lain. Menyimpang ke sana kemari, tapi kita straight, lurus untuk menggenapi panggilan Tuhan. Haleluya! Saudara, puji nama Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, ya itu
dan tingkat pewahyuan yang kita miliki tentang pelayanan bergantung sepenuhnya akan apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saudara. Ya, tanpa pengaruh Roh Kudus, saudara akan tahu sedikit saja. Itulah sebabnya saudaraku, Yesus itu bereaksi kepada pernyataan Petrus yang berkata, bukan daging dan darah yang menyatakan itu kepadamu, Petrus, tapi Tuhan dari sorga, Bapakku di sorga yang mengatakannya kepadamu. Ya, saudara, biarlah kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan hanya Roh Kudus yang dapat mewahyukan itu kepada saudara. Tidak kita dapat dengan kekuatan sendiri, kepintaran sendiri. Hebat pun kita di kuliah, IP kita 4,0, tidak bisa mengenal Tuhan dengan IP 4,0, dengan kepintaran manusiawi. Hanya Roh Kudus yang bisa mewahyukan. Itulah indah sekali. Kenapa saudara bisa melihat? Ada orang-orang yang dari latar belakang yang sangat berbeda dengan kita. Kita kan kebanyakan kita sudah pernah dengar cerita Alkitab ya. Kita ya dari orang Kristen, tapi tradisi, tidak kenal Yesus, tidak lahir baru. Tapi ada orang-orang yang sama sekali belum pernah. Tidak tahu cerita Yesus. Tapi ketika Zoe itu masuk, ketika dibawa pengaruh Roh Kudus, saudara heran, takjub. Kenapa dia bisa mengerti hal yang sama dengan yang saudara mengerti? Dia berasal dari saudara sepupu misalnya. Dia berasal dari orang-orang yang belum pernah mendengar cerita Yesus. Tapi bisa sama pengertiannya dengan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mewahyukannya kepadanya. Haleluya. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana Roh Kudus mempengaruhi pengenalan saudara akan Tuhan. Yang pertama, pimpinan Roh Kudus kepada kebenaran. Di bawah pengaruh yang manis Roh Kudus, saudara akan dipimpin kepada kebenaran. Suatu saudara membaca Alkitab. Haleluya. Jadi saudara waktu baca Alkitab, Roh Kudus itu akan berbicara kepada saudara. Dia pimpin saudara kepada kebenaran. Dan tahukah saudara firman Tuhan berkata, kebenaran itu akan membebaskan kita. Kalau Roh Kudus berkata-kata saudara, dia akan pimpin saudara kepada kebenaran. Yang artinya saudara tidak perlu takut saudara melenceng. Karena ada juga orang Kristen berkata, takut kali aku menyimpang dari jalan Tuhan. Takut kali aku melakukan hal yang salah. Tidak usah takut. Kalau hati saudara murni seperti itu, datang kepada Roh Kudus, biarkan Roh Kudus memenuhi saudara, penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh, minta Roh Kudus menerangkan arti Alkitab, maka dia akan memimpin saudara pada segala kebenaran. Justru dia lebih mau memimpin saudara pada segala kebenaran. Haleluya. Karena itu kalau baca Alkitab jangan, hari ini schedule apa? 1 Korintus, udah tahu aku semua itu 1 Korintus. Udah kuhafal luar kepala. Maka saudara baca saja seperti baca, entah baca apalah. Ya, saudara baca sambil lalu. 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4. Padahal sebenarnya saudaraku, kalau Roh Kudus itu bisa mempengaruhi, kalau Roh Kudus mempengaruhi saudara, maka saudara bisa mendapatkan ayat Alkitab itu seperti meloncat keluar dari ini. Saudara. Dan bahkan untuk hal-hal yang khusus dalam hidup saudara, yang hanya saudara yang mengalaminya, itu dia seperti meloncat bagi saudara. Saudara dihidupkan. Saudara disegarkan. Sehingga saudara berkata kepada Tuhan, ini ya Tuhan, ini yang kemarin aku doakan minggu yang lalu. Kau jawab hari ini Tuhan. Haleluya. Roh Kudus memimpin kepada kebenaran sudah. Jadi siap-siap. Jangan tidak bersiap sedia. Karena kadang-kadang Roh Kudus itu bekerja dengan cepat. Roh Kudus bekerja dengan tiba-tiba. Saudara sudah doakan itu beberapa lama. Saudara sudah pikirkan itu. Saudara sudah tanya kepada Tuhan. Haleluya. Ya, setiap hamba Tuhan harus dikuasai Roh Kudus. Amin. Jangan bergantung lagi kepada indera dan memakai pikiran, terus memakai kepintaran manusia. Harus mau bertanya kepada Roh Kudus. Apa yang harus kulakukan Roh Kudus? Apa yang harus kukerjakan hari ini? Bagaimana aku menghadapi ini? Nah, saudara sudah doakan itu begitu lama. Dan ketika Roh Kudus itu, saudara baca firman, Roh Kudus itu bisa berbicara kepada saudara. Kebenaran-kebenaran firman itu bisa muncul keluar. Dan itu juga merupakan satu berkat bagi saudara. Karena bisa saja Tuhan berkata, khotbahkan ini kepada jemaatmu, kata Tuhan. Tuhan pimpin seperti itu, haleluya. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan. Ketika saudara berada di bawah pengaruh yang manis Roh Kudus, maka saudara akan terus diingatkan tentang segala yang sudah dikatakan Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Ini sangat indah sekali saudara, karena setiap firman Tuhan yang pernah kita baca, kalau kita membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus akan bisa mengingatkannya kepada kita. Firman Tuhan yang kita dengar daripada gembala sidang atau daripada pengajar-pengajar saudaraku, pemimpin-pemimpin kita, saudara, Roh Kudus bisa mengingatkannya kembali. Dan firman Tuhan yang pernah saudara baca, Roh Kudus lah yang mengingatkannya.
Kadang-kadang kita tidak mempelajari itu pada hari itu, bukan itu yang kita baca firman-Nya, tapi ketika kita melayani seseorang, Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Dan hal ini bisa kita peroleh dengan cepat, dan kita tidak menjadi buntu kalau kita membiarkan diri kita dikuasai Roh Kudus. Segera Roh Kudus akan menolong kita karena memang kerjanya ini mengingatkan kita untuk firman Tuhan yang pernah diajarkan kepada kita. Haleluya. Yang ketiga, pengajaran langsung dari Roh Kudus. Kalau saudara berada di bawah pengaruh yang manis dari Roh Kudus, maka saudara akan diajari langsung oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa langsung berbicara kepada saudara dan dia mengajari saudara akan hal-hal yang bahkan belum pernah saudara dapatkan dari orang lain. Itulah sebabnya Bapak founder kita bisa membangun gereja walaupun dia tidak pernah mengikuti sekolah teologi. Tidak ada Institut Alkitab Rema pada saat itu. Tidak ada sekolah teologi untuk membangun sidang Tuhan di kampung-kampung, planting churches, seperti yang saudara pelajari di IAR. Tidak ada mata kuliah itu. Tetapi Bapak Gembala kita bisa dipimpin Tuhan sedemikian rupa untuk bangun gereja satu demi satu. Karena Roh Kudus itu, kalau kita membiarkannya menguasai kita, bisa mengajari kita secara langsung. Jadi jangan katakan kalau aku di sini, nggak pernah itu kudengar dari pengajaran di GKI bagaimana membangun sidang di daerah sini. Bisa. Apalagi saudara sudah diperlengkapi di IAR. Sangat bisa sekali. Karena Roh Kudus itu bisa mengajar kita secara langsung. Sebab di 1 Yohanes 2:27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi kalau kita tinggal membiarkan Zoe menguasai kita, Roh Kudus menguasai kita tiap hari, saudara akan dapat banyak hal-hal yang baru dari Tuhan. Ya, tidak secara implisit itu dikatakan kepada saudara ya di dalam sidang Tuhan ini, tapi ketika saudara berada di tempat pelayanan, saudara dengar langsung dari Roh Kudus, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Haleluya. Yang keempat, pengetahuan dari Roh Kudus. Kalau saudara berada di bawah pengaruh yang manis Roh Kudus, saudara akan mengetahui banyak perkara. Jadi sebenarnya saudara, kita tanpa diajar oleh orang lain, sudah ada nih Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Jadi nggak benar kalau kita selalu menjawab, nggak tahu aku itu, nggak pernah diajari aku itu. Sejujurnya sebenarnya kalau kita mau jujur, sebenarnya kita pun sudah merasa itu bukan hal yang benar dilakukan. Tapi kita mengeraskan hati dengan memakai tameng, aku tidak pernah diajari seperti itu. Dan kita berkata hal-hal yang seperti, padahal sebenarnya Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang berbicara. Dia langsung mengajar kita. Dia memberitahukan kepada kita banyak perkara. Banyak perkara. Tentunya yang perkara-perkara yang perlu saudara ketahui. Yang dirasa perlu untuk pelayanan atau kehidupan pribadi saudara. Roh Kudus saya berbicara. Ya saudaraku, karena itu, saudara mari kita rindu Roh Kudus. Dikuasai olehnya. 1 Yohanes 2:20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudaraku, itulah dia kalau Roh Kudus itu berbeda, saudara. Kalau zaman perjanjian lama berbeda. Hanya orang-orang tertentu yang dikuasai Roh Kudus yang diurapi. Tapi sekarang semuanya kita bisa mengenal pengenalan akan Tuhan, saudaraku, lewat Roh Kudus. Amin. Bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lewat Roh Kudus. Ya saudaraku. Dan kadang-kadang saudara ya, ajarkanlah kepada jemaat kita, jangan hanya rindu saudara, ya mujizat-mujizat saja. Tapi rindu kenal Tuhan lebih dalam. Itu bangsa Israel saudara, dia tidak rindu kenal Tuhan. Musa mengajak mereka, sinilah kata Musa, marilah ikut aku menyembah. Gak usahlah Musa, kami jauh-jauh saja. Kami berdiri, gak kepengen dia Tuhan itu saudara. Dia hanya kepengen mujizatnya. Ya, air keluar dari gunung batu, ya laut Kolsom terbelah, cukuplah itu. Tiap hari dapat mana. Kalau suka daging Tuhan kirimkan burung puyuh, itu saja yang mau dinikmatinya. Makanya Tuhan berkata Mazmur 103:7, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa
perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Bukannya Tuhan itu tidak mau. Tuhan lebih daripada mau, saudaraku, untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Tapi kadang-kadang kita yang tidak rindu. Kita berkata, ini udahlah Tuhan, udah cukup. Udah enak makan BPK hari ini. Dan begitu saudaraku, ya, atau apalagi lah contohnya, udah enak lah Tuhan, sudah punya jemaat sekian. Padahal sebenarnya Tuhan itu mau lebih lagi kita dekat dengan Dia. Lebih kenal lagi jalan-jalannya. Musa saudara, dia tidak peduli Mesir itu. Dia dapatkan kesenangan yang paling indah di Mesir itu. Apa yang bisa didapatnya? Semua didapatnya. Dia bisa jadi Firaun, dia akan kelak jadi Firaun. Dia dapat pendidikan yang paling tinggi, dia dapat. Dia dapat harta yang paling besar. Kesenangan jenis apapun yang dia mau, dia bisa peroleh di Mesir. Tapi dia menganggap itu semuanya tidak berharga dibandingkan pengenalan akan Tuhan. Dibandingkan naik-naik ke gunung, mendaki gunung untuk bisa berbicara kepada Tuhan. Puasa berpuluh-puluh hari untuk bisa mengenal Tuhan. Orang Israel di bawah tidak peduli, pesta-pesta lagi dia. Kedagingan, dikuasai setan, dikuasai nafsu, dikuasai dunia. Orang Israel di bawah. Tapi Musa naik ke atas, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Yang mana mau kita pilih? Mari kita pilih seperti Musa. Kita kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau jalan-jalan Tuhan lebih dibukakan kepada kita. Kita mau pengertian baru lebih kita dapatkan. Dan itulah yang membuat kita sukacita. Ketika Tuhan mulai berbicara kepada kita dan memimpin kita dan memberikan pewahyuan baru, oh rasanya seperti meledak. Lebih hebat daripada dapat hadiah rumah bertingkat 7. Haleluyanya mana? Lebih kuat lagi haleluyanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih hebat daripada hadiah Mercedes yang terbaru 3 miliar. Ketika Tuhan berbicara kepada saudara dan memperkenalkan jalan-jalannya. Ketika saudara sedang mandi atau sedang makan atau sedang apa saja, saudara bisa connect kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat, ketika saudara apalagi membaca firman Tuhan. Dan saudara buka dan saudara seperti Bapak founder saudara seringkali menemukan hal ini. Ya, dia berdoa, kemudian Roh Kudus berbicara, begini-begini. Semua urusannya sudah beres, saudara. Beres sepanjang hari itu. Tidak perlu puasa lama-lama, tidak perlu doa lama-lama, karena sudah dengar dari Tuhan apa yang perlu dilakukan. Bahkan ketika datang aniaya besar, dia tetap kuat teguh berdiri karena sudah didengarnya dari Tuhan. Kalau enggak dia akan kacau, bingung. Ya, aku bawa anakku ke Amerika. Ya, aku bawa ke Kuala Lumpur. Ya, ku nginapkan di hotel Singapura. Ya. Entah kemana-mana pikirannya saudara. Ya kan saudara? Karena dia mesti mikir, kami anak-anaknya kayak mana. Besok kami keluar jalan, ya dibom orang pula lagi tengah jalan, gak tahu di mana. Tapi karena sudah didengarnya dari Roh Kudus, dia pun mendapatkan jalan-jalan Tuhan itu yang terbaik. Amin. Haleluya. Yang kelima, pimpinan Roh Kudus untuk mengenal Tuhan lewat pelayan Tuhan. Jadi Tuhan mengirimkan rasul-rasul, nabi-nabi, ya gembala-gembala sidang Efesus 4, 11, 12. Pemberitaan Injil gembala-gembala saudaraku. Mari ini saudara kita dengar, karena Tuhan juga bisa bicara dari mereka. Seperti Tuhan berbicara lewat Bapak Gembala, Ibu Gembala, pemimpin-pemimpin rohani saudara. Nah, saudara bisa dipakai Tuhan juga. Dipakai Tuhan untuk berbicara kepada jemaat saudara mendengarkan pimpinan Roh Kudus, mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat saudara. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau ada orang yang tidak mau berada di bawah pengajaran, ya saudara, maka saudara dapat dipastikan tidak kenal Tuhan lebih dalam. Ya, karena tidak benar kalau kita berkata, aku tidak usah lagi di bawah siapapun. Karena kata Ibu Vicky, firman Tuhan berkata 1 Yohanes 2:27, tidak perlu kita diajar orang lain. Bukan itu konteksnya, salah kita kalau demikian. Ya, kalau kita itu seperti Paulus tadi berkata, kalau kita orang rohani, maka kita mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita bisa menangkap apa sebenarnya yang Tuhan katakan kepada kita. Haleluya. Nah, saudaraku, nomor 6, persekutuan dengan Roh Kudus. Amen. Ketika saudara berada di bawah pengaruh yang manis dari urapan, saudara berada dalam persekutuan yang terus-menerus dengan Roh Kudus. Nah, saudara berada dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Setiap saat di dalam Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus. Bagaimana bersekutu?
Berarti kalau kemana pun saudara pergi, ada dia, kan begitu? Kalau saudara makan, ada dia. Kalau saudara berada di tempat dimanapun saudara berada, ada Roh Kudus. Itulah dia bersekutu. Saudara bercakap-cakap. Bukan hanya ada Roh Kudus hadir di situ, tapi saudara bercakap-cakap, berinteraksi dengan dia. Itulah dia bersekutu. Kalau saudara duduk di sebelah, saya pernah ke Singapura saudara, ya, dan saya duduk di tempat makan itu, kami duduk di tempat food court di Singapura. Saudara, saking banyaknya orang di tempat food court itu, satu meja itu, bisa kita duduk dengan orang yang tidak kita kenal. Ya, saudara, tapi kami duduk di situ saudara, kami sudah senyum-senyum, mau menyapa, hehehe, gitulah paling tidak saudara. Dia sekalipun tidak mau melihat kami. Jadi ini suatu hal yang sangat aneh menurut saya. Karena saudara bisa cuil hidungnya pun, saking dekatnya. Teng gitu. Tapi begitulah individualistisnya manusia pada zaman sekarang. Terutama di kota-kota besar. Bahkan untuk menganggukkan kepala pun dia gak mau saudara. Dulu kalau Ibu Munte ke Australia sama Pak Munte saudara, dia berkata, good morning gitu kan biasa saudara. Kalau kita orang Indonesia masih lumayan ya. Kita bilang selamat pagi Bu, pasti kita jawab kan, ya selamat pagi Pak, begitu ya. Walaupun kita tidak kenal. Ya, kita jumpa di kereta api, di pesawat. Umumnya kalau orang Indonesia masih demikian. Ya, masih demikian. Kalau kita bilang, silahkan Pak, ya Bu, terima kasih, dia bilang. Silakan Bu, ya makasih banyak Pak. Mereka demikian, masih bisa orang Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, saudara udah duduk semeja, saudara di depan dia, saudara bisa main-mainkan hidungnya kayak gini. Teng tong, saking dekatnya maksudnya saudara. Tapi dia sekalipun tidak mau berpandangan mata dengan saudara. Agak ngeri juga saya waktu itu. Macam mana lah bersaksi dengan orang kayak gini Tuhan. Macam mana lah saudara. Tuhan Yesus, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Tapi untuk orang demikian pun Tuhan suruh kita menyerahkan nyawa kita. Haleluya. Tapi masalah saya bilang gitu saudaraku, bisa nih kita di situ tapi gak bersekutu. Ya. Adanya dia di situ tapi kita tidak bersekutu, tidak ada interaksi. Begitu dekatnya dia tapi tidak ada interaksi. Tidak ada persekutuan. Demikian juga saudara, Zoe itu ada di dalam kita. Sebenarnya Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Tapi kita tidak bersekutu dengan dia, kita tidak mau bercakap-cakap. Kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus, maka kita akan tanya dia. Roh Kudus, apa kabar? Baik nakku, nanti katanya. Saudara bisa mendapatkan impresi demikian. Ya saudara, karena begitu akrabnya saudara. Kira-kira apa ya Tuhan yang mau dikerjakan hari ini? Kira-kira Tuhan kau mau aku kemana ya? Kira-kira Tuhan aku perlu nggak makan di sini? Kira-kira, apakah saudara pikir dia tidak selera untuk hal-hal seperti itu? Roh Kudus itu saudara mau menolong kita dalam segala perkara. Ya, justru itulah dia namanya bersekutu. Kita bercakap-cakap dengan dia. Kalau kita tidak pernah bercakap-cakap dengan dia, tidak pernah bertanya kepada dia. Udah pun kita menang berdoa 1 jam per hari setiap pagi. Tapi siap itu kita seolah-olah tidak kenal, kan lucu. Kalau saudara perhatikan baik-baik, kita berdoa pagi-pagi 1 jam minimal. Tapi siap itu sepanjang hari kita tidak tege dia. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari gitu kan agak ini kan, dikatakan orang. Bayangi saudara jalan-jalan sama kawan-kawan saudara, kemudian 1 jam penuh saudara, oh ya, enak kali kita kemarin ya, lucu kali, enak kali makan di situ, 1 jam saudara ketawa-ketawa. Tapi mulai dari jam kedua sampai jam ke-10, saudara diam. Saudara, kawan saudara berpikir saudara pasti ada, itulah dia. Kita aja bisa mengerti perbandingannya saudara. Dan tentunya Roh Kudus itu pun begitu. Dia heran. Tadi sudah kuraba papa yasika mama malabasando. Tapi kok aku dicuekin siap itu, kata Roh Kudus. Siap itu kok aku nggak diapa-apain. Apa itu kok aku nggak diajak bersekutu. Roh Kudus baik saudara. Dia nggak kayak kita. Ya, Roh Kudus jauh lebih sempurna dari kita. Kita pun bisa seperti Tuhan, tapi dia jauh lebih sempurna. Dia baik, dia sabar, dia tunggu. Walaupun hatinya sedikit berduka. Anakku ini gak peduli nih dia sama aku. Dia mau dia punya aja nya jalan. Ya, dia enggaknya suka kali dia sama aku. Berduka dia saudara. Karena dia bukan benda. Dia pribadi. Seperti saudara kalau dicuekin. Ya di summit ini saudara. Ya kalau gak ada orang mau menyapa saudara. Ya. Atau tiba-tiba dia jadi diam kepada saudara. Tadi kalian sudah bersenda gurau. Maka saudara akan sedih kan? Saudara akan bertanya-tanya, apa salahku kan begitu? Apa yang ku perbuat tadi maka dia gak mau lagi ngomong.
Saudara, Roh Kudus juga pribadi, dia berduka cita. Dan dia tidak memaksa. Dia gentleman, dia akan berbicara, membujuk saudara. Tapi tahukah saudara, kalau saudara bersekutu dengan Roh Kudus, maka saudara akan luar biasa diberkatinya. Luar biasa dipimpinnya. Luar biasa dituntunnya. Luar biasa bahagia. Bahagia. Haleluya. Sehingga kalau setiap orang berjumpa dengan saudara, jangan sampai dia berkata, Amangoy, tak ada lagi harapanku. Tapi dia berkata, puji Tuhan, aku pasti menang, aku pasti senang, aku pasti sukacita. Kulihat Bapak Pendetaku luar biasa, seperti jeruk bali, bundar karena ketawa terus. Saudaraku, jemaat saudara pun dibangunkan. Ya, jemaat saudara lihat saudara dari pintu depan masuk dengan berseri-seri, penuh Roh Kudus. Maka dia yang tadinya sedih pun langsung bersukacita. Haleluya. Karena kita bersekutu dengan Roh Kudus. Saudaraku, mau tidak mau kalau kita suka bersekutu dengan Roh Kudus, maka hal-hal yang baiklah jadi pada kita. Ya, karena dia penolong. Enak gak ditolong sama Tuhan segala Tuhan? Iya, enak lah. Saudara ditolong oleh orang hebat aja sudah cukup ketolongan, kan begitu kan? Tapi kalau Roh Kudus yang menolong saudara, hasilnya jauh lebih luar biasa. Amin. Sehingga kalau saudara melayani, saudara tidak pernah kenal apa yang namanya putus asa, tapi selalu dapat visi yang baru daripada Tuhan. Selalu dapat semangat yang baru. Thomas Alva Edison itu anak Tuhan, saudara. Berapa ribu kali dia mencoba sampai kita dapat listrik. Diberkati nggak kita dapat listrik sekarang? Kalau nggak saudara melayani KKR gelap-gelap. Nggak macam mana orang memenangkan jiwa. Terimalah Tuhan Yesus, saudara bilang gelap semua. Rupanya bukan manusia yang saudara doakan, kambing yang datang. Aduh, salah rupanya Tuhan. Rupanya lembu-lembu yang dengarkan khotbah saudara dari tadi. Karena gelap, nggak nampak kan? Karena KKR kita kan kebanyakan malam-malam, ya saudara. Rupanya lembu-lembu yang katanya. Cuma mau nerima Yesus lembu-lembu. Rupanya dari tadi bukan manusia yang dengar. Sudah kumpulan lain kan begitu. Tapi kita diberkati ada lampu. Betul atau tidak? Amin. Dia dikuasai Roh Kudus, saudara. Dia anak Tuhan. Nah kalau saudara baca itu dia punya nih. Ya, kalau orang gak kenal Tuhan gak bisa ngomong gitu, saudara. Semua hasil percobaannya yang ribuan kali itu saudara. Ya, dan juga hasil kerja kerasnya berpuluh-puluh tahun. Suatu hari terbakar habis. Musnah. Dia punya laboratorium terbakar habis. Segala risetnya hancur lebur. Tapi ketika dia datang dan melihat kebakaran lab itu, apa katanya? Mana istriku, panggil dulu, bangunkan dia. Karena dia suka kali kembang api. Dia pasti gak pernah lihat kembang api sebesar ini. Itu saudara. Dia bukan terpuruk, jatuh, pas, habislah aku Tuhan. Dah puluhan tahun aku kerjakan ini, gak ada gunanya sia-sia. Ketawa dia saudara. Itu gak masuk akal secara dunia. Kalau saudara dikuasai manusiawi, saudara akan pingsan. Saudara akan mundur teratur, tidak lagi mau melayani Tuhan. Habis semua kerja kerasku selama 20 tahun, tidak ada gunanya. Ini bahkan saudara tidak pernah pun Tuhan biarkan kita demikian. Kalau bisa saya katakan sudah, tidak pernah. Bagi saudara sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun, Tuhan sangat, saudara pun mengakuinya, Tuhan memberkati hidup saudara. Tuhan sangat menolong saudara, Tuhan banyak melakukan mujizat bagi saudara. Bisa saudara bayangkan kalau saudara membiarkan diri saudara dikuasai Roh Kudus, hal-hal yang jauh lebih hebat, lebih baik, pasti akan menjadi milik saudara. Amin. Potong tahu kepada semua pengaruh setan. Amin. Potong tahu saudara. Macam potong tahu lah saudara. Tidak mau lagi dipengaruhi setan. Tidak mau lagi dipengaruhi roh jahat. Tidak lagi mau dipengaruhi dunia. Tidak lagi mau dipengaruhi nafsu atau indera. Selesai. Tidak mau lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Hari ini aku rindu urapanmu, rindu wahyumu, rindu pengenalan akan engkau, rindu jalan-jalanmu, rindu engkau sendiri, rindu strategi daripadamu. Di dalam nama Yesus, jadilah itu bagiku. Haleluya. Maka saudara akan bangun dan bangkit dan saudara melihat Roh Kudus bekerja luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Saudara kita butuh
Kita butuh sekali saudara pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kalau saudara sudah mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka kerap kali yang jadi pada saudara, saudara tidak mau kenal yang lainnya lagi kecuali Tuhan. Saudara tidak begitu peduli akan hal-hal yang kecil-kecil, cemek-cemek. Itu ibu saya sering bilang, itu hal-hal yang besar ya, hal-hal sakit hati, perselisihan. Itu bapak saya selalu bilang, saudara Pak Munte, ya selalu bilang, kalau sibuk kali berselisih, iri hati, yang kecil-kecil itu diurusi, dapat dipastikan saudara kita tidak punya visi besar. Betul, kalau kita sibuk dengan sakit hati, dendam, apa kata orang 20 tahun yang lalu, ya apa pandangan orang semenit yang lalu, sibuk kali kita memikirkan itu saudaraku, itu berarti kita masih membiarkan diri kita dikuasai indera kita. Dan sementara Roh Kudus mau berbicara visi yang besar kepada saudara, lewat firman Tuhan yang disampaikan, saudara tidak menangkapnya. Saudara miss kehilangan. Dan ada yang namanya kairos Tuhan. Ada waktu-waktunya Tuhan, tidak bisa didapat begitu saja. Itu semuanya ada taburan, tuaian. Seperti saudara sudah menabur, berkorban, datang ke summit, maka Tuhan mau melawat saudara. Berikan kemuliaan lebih meriah lagi dong. Haleluya. Jadi ada kairosnya Tuhan. Jangan biarkan itu terlewat. Roh Kudus mulai mau berbicara kepada saudara bahwa mengenal Tuhan lebih dalam di bawahnya saudara. Maka jangan sampai terlewat saudara dapatkan itu. Amen. Nah, saudara kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bisakah ini? Bisa. Smith Wigglesworth baru memulai pelayanannya umur 50 tahun lebih, hampir 60. Semua orang pakai pikiran manusia akan berkata dia akan gagal. Pelayanan apa yang dimulai pada umur 58 tahun? Tapi saudaraku, dia membiarkan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kalau saudara dikuasai Roh Kudus, saudara dapat dibawa Tuhan untuk mengenal Tuhan jauh lebih cepat. Prosesnya, saudaraku. Dan saudara lihat, dia tumbuh orang. Kalau nggak dengar dari Roh Kudus, jangan ditumbuk orang untuk menyembuhkan orang, saudaraku ya. Nanti saudara jadi lain hasilnya. Tapi begitulah dia pekanya, bisa dengarnya dari Tuhan. Bisa didapatnya dari Tuhan. Ya. Dan Tuhan ajarkan kepada dia, tumbuk saja itu tumor, kanker. Buah, ditumbuk ya saudara, sembuh orang itu. Seketika itu juga. Tapi tahukah saudara bagaimana kehidupannya setiap hari? Ketika dia berbicara dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, dia duduk 3 orang, entah dengan siapa saya lupa. Dan kemudian Smith Wigglesworth ini tiba-tiba berhenti dan berkata demikian. Tunggu dulu, sudah 5 menit kita lewat tanpa membicarakan Tuhan. Mari buka Alkitab. Kita dengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Gak heranlah saudara demikian. Baru pun ya melayani tuek-tuek 58 tahun. Tapi luar biasa pelayanannya. Apalagi saudaraku yang sudah dipanggil Tuhan sejak masih muda. Saudaraku, itulah saya rindu. Ya kalau anak-anak IAR itu sejak masih muda pun sudah mau menyerahkan hidupnya. Karena akan lebih banyak lagi saudara bisa lakukan bagi Tuhan. Ya, akan lebih banyak lagi. Apalagi kalau saudara dengan cepat membiarkan diri saudara dikuasai Roh Kudus. Ya, kalau udah ada contoh-contoh di depan kita, ikutilah contoh yang baik saja. Tidak perlu lewati lagi lubang yang sama, masuk pula lagi lubang yang sama. Nggak perlu. Kalau memang sudah ada contoh yang baik, ikuti contoh yang baik. Kalaupun memang bisa Smith Wigglesworth dipakai Tuhan umur sebelumnya, dia pasti mau, dia akan berkata iya. Tapi tetap saja saudaraku, kalau kita mau dikuasai Roh Kudus, ada pimpinan Tuhan bagi kita. Dan kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tetap juga kita bisa sampai pada panggilan Tuhan. Jadi yang sudah lewat, biar kalah lewat. Mari kita mulai yang baru bersama dengan Tuhan. Mulai hari ini. Dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dan dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya. Nah saudara, marilah kita kemudian kita istirahat. Karena sudah waktunya, amin. Nah kita nanti akan dengar sesi 2 dari Bapak Gembala kita. Tapi pada hari ini, apakah saudara diberkati? Yang diberkati katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri, mari kita menyembah Tuhan. Mari saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya.